Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Alfi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas E dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 2 yang berjudul Investasi Saham, Akuntansi dan Pelaporan Investor. Nah, sebelumnya di sini merupakan daftar nama kelompok kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk sesi pemaparan materi akan dipaparkan oleh rekan saya. Perkenalkan, di sini saya Andini Hardiansyah Putri dengan NPM akhir 017. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akuntansi investasi saham. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP untuk mencatat akuisisi saham biasa mengharuskan investor yang mencatat investasi pada biaya perolehan atau yang sama dengan nilai wajar pada saat akuisisi. Pedoman dasar ini mengukur biaya investasi dengan memasukkan uang tunai yang dikeluarkan, nilai wajar aset lain yang diberikan atau surat berharga yang diterbitkan, dan tambahan biaya langsung untuk memperoleh investasi. Selain biaya pendaftaran dan penerbitan efek ekuitas yang dibebankan GAAP ketambahan modal di store, salah satu dari dua metode dasar akuntansi untuk investasi saham biasa umumnya berlaku metode nilai wajar atau biaya atau metode ekuitas. 10% sama dengan fair value atau cost method, yang 20% sama dengan equity method. Terus di sini ada konsep yang mendasari metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Menurut metode nilai wajar atau biaya, investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Di sini ada pengecualian, yaitu dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba setelah saham diperoleh dianggap sebagai pengembalian modal atau dividen likuidasi dan dicatat sebagai pengurang terhadap akun investasi. Metode ekuitas pada dasarnya merupakan akuntansi aktual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap investor. Menurut metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya dan disesuaikan dengan laba, rugi, dan dividennya. Perusahaan investor melaporkan bagiannya laba dan rugi investor sebagai laba dan rugi investasi. Dividen yang diterima dari investor adalah inti investasi menurut metode ekuitas dan dividen tersebut dicatat sebagai pengurang akun investasi. Jadi, laba investasi menurut metode ekuitas merefleksikan bagian investor atas aktiva bersih investing. Perkenalkan, nama saya Kardia Sinta Madani Suryana dengan NPM Magiran 310. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur akuntansi, metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas, dan konsekuensi ekonomi penggunaan metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu prosedur akuntansi, metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Diasumsikan bahwa Pop Corporation mengakuisisi 2.000 dari 10.000 saham Sun Corporation yang beredar dengan harga $25 per saham pada tanggal 1 Juli. Asumsikan nilai buku dan nilai wajar aset dan liabilitas adalah sama. Selanjutnya, uang tunai yang dibayarkan sama dengan 20% dari nilai wajar aset bersison. Laba bersison untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember adalah $25.000 dan dividen sebesar $10.000 dibayarkan pada tanggal 1 November. Jika terdapat bukti ketidakmampuan untuk memberikan pengaruh signifikan, maka POP harus menerapkan metode nilai wajar atau biaya dan menilai kembali akun investasi menjadi $25.000 nilai pasar wajar pada akhir periode akuntansi. Jika tidak, maka diperlukan metode ekuitas. Akuntansi menurut POP dengan kedua metode tersebut adalah sebagai berikut. Entry pada 1 Juli untuk mencatat investasi menggunakan metode nilai wajar atau biaya. Jurnalnya yaitu investasi pada SON sebesar 50.000, pada cash sebesar 50.000. Sedangkan menggunakan metode ekuitas, investasi pada putra sebesar 50.000, pada cash sebesar 50.000. 50.000 didapatkan dari 2.000 dikali $25 per saham. Selanjutnya yaitu entry pada 1 November untuk mencatat dividen. Metode nilai wajar atau biaya jurnalnya yaitu cash sebesar 2.000 pada pendapatan dividen sebesar 2.000. Sedangkan menggunakan metode ekuitas jurnalnya yaitu cash sebesar 2.000 pada investasi pada SON sebesar 2.000. 2.000 sudah diketahui di dalam soal. Entry pada tanggal 31 Desember untuk mengakui penghasilan. Metode nilai wajar atau biaya tidak ada jurnalnya dikarenakan diasumsikan bahwa saham tersebut tidak dapat dipasarkan atau memiliki harga pasar sebesar $25 per saham sehingga tidak diperlukan revaluasi. Sedangkan menggunakan metode ekuitas,
Jurnalnya yaitu investasi pada SON sebesar 2.500 pada penghasilan dari SON sebesar 2.500. 2.500 didapatkan dari 25.000 dikali setengah tahun dikali 20%. 25.000 sudah diketahui di dalam soal. Setengah tahun ini berasal dari tanggal 1 Juli, di mana 1 Juli merupakan tengah-tengah tahun, sehingga akuisisi tersebut diakuisisi pada tengah tahun, yaitu tanggal 1 Juli. 20% ini didapatkan dari Pop Corporation mengakuisisi 2.000 dari 10.000 saham Son Corporation. Berdasarkan metode nilai wajar atau biaya, Pop mengakui pendapatan sebesar 2.000 dolar dan melaporkan investasinya pada Son sebesar biaya perolehan yaitu 50.000 dolar pada tanggal 31 Desember. Berdasarkan metode ekuitas, Pop mengakui pendapatan sebesar 2.500 dolar dan melaporkan investasinya pada SON sebesar 50.500 dolar pada tanggal 31 Desember. Di sini adalah ringkasan aktivitas akun investasi metode ekuitas POP. Pada tanggal 1 Juli terjadi harga awal yaitu 50.000 dolar. 1 November dividen diterima sehingga dikurangkan dengan 2.000. Pada tanggal 31 Desember diakuisisi 20% dari laba bersih SON selama setengah tahun ditambah 2.500 sehingga pada tanggal 31 Desember menghasilkan saldo akhir sebesar 50.500 dolar. Jika laba bersih SON pada tahun tersebut adalah 15.000 dolar, maka bagian POP akan menjadi 1.500 dolar, di mana 1.500 dolar ini didapatkan dari 15.000 dolar dikali setengah tahun dikali 20%. Dividen sebesar 2.000 dolar diterima melebihi 1.500 dolar ekuitas pendapatan SON, sehingga kelebihan 500 dolar akan dianggap sebagai pengembalian modal dan dikreditkan ke akun investasi di SON dengan asumsi bahwa POP mencatat uang tunai sebesar 2.000 dolar yang diterima pada tanggal 1 November sebagai pendapatan dividen. Maka diperlukan jurnal akhir tahun untuk menyesuaikan pendapatan dividen dan akun investasi. POP akan mencatat jurnal sebagai berikut. Pendapatan dividen sebesar 500 pada investasi pada SON sebesar 500. 500 tersebut adalah sisa dari pengembalian modal dan dikreditkan akun investasi tersebut. Baik, eh, selanjutnya yaitu ayat jurnal ini mengurangi pendapatan dividen menjadi 1.500 dolar bagian pendapatan POP yang diperoleh setelah tanggal 1 Juli dan mengurangi investasi di SON menjadi 49.500 dolar dasar nilai wajar atau biaya baru untuk investasi tersebut. Jika setelah dividen likuidasi, saham yang diklasifikasikan sebagai sekuritas tersedia untuk dijual memiliki nilai wajar sebesar 60.000 dolar bertanggal 31 Desember. Maka jurnal diperlukan untuk meningkatkan investasi ke nilai wajar adalah sebagai berikut. Penyisian penyesuaian surat berharga yang tersedia untuk dijual dengan nilai pasar sebesar 10.500 pada keuntungan yang belum direalisasi atas sekuritas tersedia untuk dijual sebesar 10.500. 10.500 berasal dari 4, no, maaf, 60.000 dolar dikurangi 49.500 dolar sehingga menghasilkan 10.500 dolar. Dikatakan unrealized karena 10.500 itu hanyalah angka
dan tidak ada penjualan. Tetapi dikatakan realize ketika saham tersebut sudah mencapai $60.000 dan dijual dari investor ke investi, itulah dikatakan sebagai realize. Materi yang kedua yaitu mengenai konsekuensi ekonomi penggunaan metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Perbedaan metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas menghasilkan jumlah investasi yang berbeda di neraca investor dan jumlah pendapatan yang berbeda di laporan laba rugi. Metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas tidak dapat diterima bila seorang investor mempengaruhi operasional investasi termasuk pengumuman dividen. Biasanya terjadi manipulasi pendapatan tidak ada jika laporan keuangan perusahaan induk atau investor dikonsolidasi dengan laporan anak perusahaan karena memiliki laporan konsolidasi yang sama. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Syakira, NPM akhir 163. Selanjutnya di sini ada metode ekuitas konsolidasi satu garis. Metode akuntansi ekuitas sering disebut konsolidasi satu baris. Hal ini karena investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris neraca investor dan pendapatan investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris laporan laba rugi investor. Prosedur akuntansi dasar untuk menerapkan metode ekuitas adalah sama baik pada investor yang mempunyai kemampuan menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investi atau kepemilikan 20 hingga 50% ataupun pada investor yang mempunyai kemampuan untuk pengendalian terhadap perusahaan investi atau kepemilikan lebih dari 50%. Nah, di sini untuk investasi ekuitas itu sendiri pada akuisisi, investasi ekuitas dalam saham biasa berhak suara entitas lain merupakan sasaran PSAK nomor 22. Biaya investasi diukur dengan jumlah kas yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva lain yang diserahkan atau surat-surat berharga yang diterbitkan. Begitu pula dengan biaya langsung pencatatan dan penerbitan surat-surat berharga ekuitas yang dicatat sebagai tambahan modal di store dan biaya langsung lainnya untuk akuisisi tambahan pada biaya perolehan. Total biaya investasi akan dimasukkan dalam akun investasi berdasarkan konsep konsolidasi satu baris. Nah, di sini diasumsikan bahwa pump company membeli 30% saham biasa berhak suara Sun Company yang beredar pada tanggal 1 Januari dari pemegang saham yang ada seharga $2 juta ditambah dengan 200.000 lembar saham biasa pump company dengan par $10 dengan nilai pasar $15 per saham. Biaya tunai tambahan atau kepemilikan ekuitas terdiri dari $50.000 untuk pendaftaran saham dan $100.000 untuk biaya konsultasi dan penasihat. Lalu di sini perusahaan pump mencatat peristiwa ini dengan entry jurnal sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1 Januari 2000 pada tanggal 1 Januari investasi pada perusahaan PAM itu dijelaskan bahwa investasi di Sun itu sebesar $5 juta. Lalu di modal saham biasa di situ sebesar $2 juta itu merupakan nilai saham pump company yang diterbitkan sebagai bagian dari pembelian tersebut. Lalu ada tambahan modal yang disetor itu berjumlah $1 juta dan kas itu berjumlah $2 juta. Itu merupakan jumlah uang tunai yang dibayarkan sebagai bagian dari akuisisi tersebut. Nah, ini tuh digunakan untuk mencatat akuisisi 30% investasi ekuitas di Sun Company. Lalu selanjutnya untuk menghitung di bagian jurnal keduanya itu pada tanggal 1 Januari investasi pada perusahaan tersebut itu tertulis di beban investasi sebesar $150
$50.000 dan tambahan modal di setor itu $50.000 itu dihasilkan daripada biaya tambahan dan juga biaya konsultasi sehingga menghasilkan pengeluaran kas sebesar $150.000. Lalu selanjutnya ada kelebihan nilai buku yang diperoleh terhadap biaya investasi. Buku kepemilikan yang diperoleh pada perusahaan investasi dapat lebih besar daripada biaya investasi. Situasi ini mengindikasikan bahwa aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dari perusahaan investasi dinilai terlalu tinggi atau overload, atau bahwa kepemilikan diperoleh pada harga murah atau bargain price. Dan jika total kelebihan itu berasal dari aktiva yang dinilai terlalu tinggi, maka kelebihan itu akan mengurangi aktiva yang dinilai terlalu tinggi tersebut. Tetapi jika aktiva bersih yang diidentifikasi dicatat pada nilai wajar, kelebihan nilai wajar ini tuh memiliki kepemilikan yang diperoleh terhadap biaya investasi itu adalah goodwill negatif. Dampak amortisasi terhadap pendapatan berdasarkan konsolidasi satu barisan berkebalikan dari goodwill yang mengurangi pendapatan dan akun investasi itu. Karena itu baik akun investasi maupun akun pendapat investasi perusahaan investor itu bertambah ketika kelebihan nilai buku terhadap biaya diamortisasi. Lalu selanjutnya ada akuntansi kelebihan biaya atas nilai buku. Nah, di sini akuntansi kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku ditetapkan sebagai goodwill. Asumsi mendasar dari penetapan kelebihan ini yaitu nilai buku dan nilai wajar dari aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi adalah sama jika ada bukti mengidentifikasi bahwa nilai wajar lebih dari nilai buku atau nilai buku melebihi nilai wajar, maka kelebihan tersebut tuh harus dialokasikan. Alokasi timbul terhadap neraca konsolidasi pada saat akuisisi jumlah yang muncul pada neraca konsolidasi perusahaan induk dan perusahaan anaknya itu mencatat dari prosedur kertas kerja, terus disesuaikan nilai buku perusahaan anak untuk merefleksikan diferensial biaya atau nilai buku untuk tujuan kertas kerja konsolidasi. Biaya penyesuaian-penyesuaian diperlakukan untuk menggabungkan antara neraca perusahaan induk dan perusahaan anak yang ditentukan dengan perbedaan antara biaya investasi dan nilai buku yang didapat pada aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi dan pada Perkenalkan, nama saya Gabriela Zelina Israelenza dengan NPM 115. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan nilai buku atas biaya, yaitu nilai buku dari bunga yang diperoleh pada investi mungkin lebih besar dari biaya investasi atau nilai wajar. Hal ini menunjukkan bahwa aset bersih teridentifikasi dari investi dinilai terlalu tinggi atau bunga diperoleh pada harga murah. Keuntungan pembelian dengan harga murah dicatat sebagai keuntungan biasa. Kelebihan nilai buku yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya investasi sebesar $100.000, kemudian dikali dengan 50% dikurang dengan $40, disebabkan oleh item inventaris dan peralatan yang dinilai terlalu tinggi di pembukuan Son Corporation. Persediaan Son pada tanggal 1 Januari dinilai terlalu tinggi sebesar 2.000 dan dijual pada bulan Desember. Kemudian sisa penilaian berlebih sebesar $18.000 terkait dengan peralatan dengan sisa masa manfaat 10 tahun sejak 1 Januari. Tidak ada goodwill karena biaya sebesar 40.000 sama dengan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar 50% dikalikan dengan 80.000. Kemudian ini ada penetapan selisih antara nilai buku perolehan dan biaya investasinya. Di sini ada cost of investment in Son sebesar $40.000, kemudian dikurangi dengan underlying book value of Pop Corporation sebesar 50% interest, dan di Son sebesar 100.000 stockholders equity dikali dengan 50%, hasilnya 50.
kemudian dijumlahkan menjadi excess book value-nya over cost-nya sebesar negatif sebesar $10, kemudian inventories-nya sebesar 2.000 over value dikalikan dengan 50% kepemilikan dihasilkan $1, kemudian equipment 18.000 over valuation dikalikan dengan 50% kepemilikan hasilnya adalah $9, dengan hasil excess book value over cost sebesar $10. Kemudian untuk mengamortisasi kelebihan dari nilai buku atas biaya investasi yang dibebankan kepada inventaris sebesar $1, kemudian peralatannya sebesar $9 dengan total $1,9. Karena aset dibeli dengan harga kurang dari nilai buku, POP melaporkan pendapatan investasi dari SON sebesar $11.900. Ini dihasilkan dari 10.000 ditambahkan dengan 10.000 dari excess book value over cost ditambahkan dengan hasil amortisasi sebesar $1.900 dan saldo investasi pada SON pada tanggal 31 Desember sebesar 49.400. Amortisasi kelebihan nilai buku terhadap biaya investasi meningkatkan saldo investasi POP di SON sebesar $1.900 sepanjang tahun. Kemudian ada bargain purchase, yaitu di sini langsung ke pembahasan contoh soal. Asumsikan POP juga mengakuisisi 25% kepemilikan di SAK Corporation seharga $110.000 pada tanggal 1 Januari, kemudian laba bersih dan dividen SAK pada tahun ini masing-masing adalah $60.000 dan $40.000. Barang-barang inventaris yang dinilai terlalu rendah dijual sepanjang tahun dan bangunan-bangunan yang dinilai terlalu rendah mempunyai nilai umur manfaat 4 tahun ketika POP mengakuisisi 25% kepemilikannya, dan berikut ini adalah aset bersih dari SAK Corporation. Di sini ada POP hasil dari investment cost-nya sebesar $110, kemudian book value-nya dihasilkan dari 400.000 dikali dengan 25% menghasilkan $100.000, kemudian excess cost over book value-nya $10. Kemudian dihasilkan inventory-nya sebesar $5. Dan kemudian building net dari 60.000 dikali 25% hasilnya adalah $15. Kemudian gain for bargain purchase-nya adalah $10. Kemudian excess menghasilkan assignment to fair value-nya adalah $20. Kemudian negatif excess-nya $10 dan final assignment-nya $10. Untuk mengakui pendapatan investasi dari SAK dihitung sebagai berikut: 25% dari laba bersih SAK sebesar $60.000 dengan hasil $15.000, kemudian kelebihan dialokasikan ke persediaan sebesar $5.000, dan kelebihan yang dialokasikan untuk bangunan selama 4 tahun ada $15.000 dengan hasil $3.750, dan hasilnya adalah $6.250. Dan investasi pada POP di saldo SEK pada tanggal 31 Desember adalah $116.250 dan nilai buku investasinya adalah $105 dari 420 dikalikan dengan 25% saham kepemilikan, dan pada tanggal yang sama selisihnya adalah $11.250 disebabkan oleh kelebihan yang belum diamortisasi yang dibebankan pada bangunan. Kemudian ada akuisisi intermin pada investasi kepemilikan, yaitu perhitungan tambahan diperlukan baik dalam menentukan ekuitas pokok pada saat akuisisi maupun dalam menentukan pendapatan investasi untuk tahun tersebut.
Ekuitas pemegang saham pada perusahaan investi dihitung dengan menambahkan pendapatan yang diperoleh sejak tanggal pelaporan terakhir kepada ekuitas pemegang saham awal dan mengurangkan dividen yang diumumkan pada tanggal pembelian. Asumsi dasar yang digunakan pada akuntansi untuk akuisisi interim adalah bahwa pendapatan perusahaan investi diperoleh secara proporsional sepanjang tahun, jika tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Baik, di sini saya Lintang Rade Susanti dengan MP Mahiran 232. Di sini saya akan memaparkan subbab investment in a step-by-step acquisition. Nah, di subbab ini, investor mengakuisisi investi secara bertahap, di mana investasinya awalnya kecil, lalu menjadi lebih besar. Sebagai contoh, investor membeli kepemilikan saham awalnya sebaiknya 10%, lalu membeli lagi di tahun selanjutnya sebaik 10%, sehingga kepemilikannya menjadi 20%. Nah, di sini karena ada kenaikan kepemilikan saham yang awalnya 10% menjadi 20%, perusahaan perlu untuk merubah metode pencatatannya. Yang awalnya kepemilikan 10% ini, perusahaan menggunakan metode fair value atau cost method. Nah, ketika menjadi 20%, perusahaan perlu mencatat dengan metode equity method. Karena adanya perubahan dari kenaikan kepemilikan saham ini, perusahaan perlu melakukan yang namanya restate prior period statement. Nah, apa restate prior period statement ini? Jadi, ini merupakan pencatatan ulang dari kepemilikan saham sebelumnya. Nah, sebelumnya kan 10%. Nah, ini perlu dicatat kembali. Nah, ini akan saya jelaskan dengan sebuah kasus. Nah, diasumsikan bahwa Top Corporation mengakuisisi 10% saham di Sun Corporation sebesar 750.000 pada tanggal 2 Januari 2016 dan 10% saham lainnya sebesar 850.000 pada tanggal 2 Januari 2017. Nah, berikut ada ekuitas pemegang saham Sun Corporation pada tanggal-tanggal akuisisi ini. Nah, di sini ada tabel dari ekuitas pemegang saham Sun Corporation. Di awal 2016, sahamnya ada 5.000. Nah, 2017 juga ada 5.000. Lalu retained earning-nya yang awalnya itu ada 2.000, lalu yang 2017 ada 2.500. Nah, di sini ada peningkatan retained earning ya, sejumlah 500. Lalu jadi total stockholder equity-nya yang awalnya 7.000 menjadi 7.500. Nah, dikarenakan adanya kenaikan retained earning ini sebanyak 500, maka perlu dilakukan penyesuaian. Jadi, perusahaan mencatat jumlah penyesuaian. Sejumlah apa? Nah, sejumlah ini. Karena ada kenaikan 500 ini, nah ini dikalikan 10%. 10% ini dari kepemilikan saham sebelumnya di tahun 2016. Nah, 500 dikalikan 10% sama dengan 50. Sehingga jurnal penyesuaiannya pada 2 Januari 2017, ini ada investment in Sun bertambah 50, lalu retained earning juga bertambah 50. Nah, karena ada kenaikan sejumlah 50 pada investasi Sun, berarti investasi pada 2016 yang awalnya 750.000, nah ini menjadi sebesar 850.000 karena bertambah ya. Nah, dan sekarang nilai investasinya menjadi 800.000 ditambah 850.000 yang di 2017 tadi ditambah menjadi 1.650.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sale of an equity interest. Nah, di sini berbeda atau kebalikannya dari sebab sebelumnya, di mana sebelumnya menjelaskan mengenai investasi yang awalnya kecil menjadi lebih besar. Nah, di sini kebalikannya, yang awalnya sahamnya besar menjadi lebih kecil karena investor menjual saham investi. Nah, sebagai contoh, investor awalnya memiliki saham sebanyak 40%, tetapi karena dijual sejumlah 32%, sehingga sekarang hanya menjadi 8% saja. Nah, awalnya ketika kepemilikan saham 40%, perusahaan ini menggunakan metode equity method. Nah, karena menjadi 8%, perusahaan berganti metode menjadi fair value atau cost method. Namun perbedaannya, karena di sini sahamnya besar menjadi lebih kecil, ini tidak perlu dilakukan restatement lagi. Langsung saja ke kasus. Nah, sebagai ilustrasi, PAM Industri mengakuisisi 320.000 saham atau setara dengan 40% kepemilikan di Sun Corporation pada tanggal 1 Januari 2016 dengan harga 580.000.
Nah, ekuitas pemegang saham SAN adalah 1.200.000 dan nilai buku aset dan kewajibannya sama dengan nilai wajarnya. Nah, kenapa? Dari itu di sini tabelnya book value sama dengan book value atau fair value karena sudah dijelaskan bahwa book value-nya ini dan nilai wajarnya ini sama. Nah, di sini dilakukan pencatatan di Januari 2016, cost-nya itu 580.000 sesuai di soal. Lalu book value atau fair value ini 480.000 didapatkan dari 1.200.000 ekuitas pemegang sahamnya 1.200.000 dikali dengan 40% kepemilikan. Lalu ada selisih dari cost dan juga book value-nya sejumlah 100.000. Nah, selisih ini akan menjadi goodwill. Lalu selanjutnya, PAM mencatat investasinya di SAN dengan menggunakan metode ekuitas pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo akun investasi adalah 700.000, setara dengan 40% dari ekuitas pemegang saham SAN sebesar 1.500.000 ditambah dengan goodwill sebesar 100.000. Nah, bisa dilihat di tabel pada Desember 2017, ini cost-nya 700.000 sesuai dengan di soal, investasinya 700.000, lalu book value atau fair value-nya 600.000, didapat dari 1.500.000 dikali 40%, hasilnya 600.000, dan di sini juga ada selisih lagi dari cost dan juga book value-nya 100.000. Nah, di tahun 2016 sampai 2017 ini tidak ada kenaikan maupun penurunan goodwill, jadi tetap stabil. Nah, selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2017, pada tanggal 1 Januari 2018, PAM menjual 80% kepemilikannya di SAN sebanyak 256.000 lembar saham seharga 600.000, sehingga mengurangi kepemilikannya di SAN menjadi 8%. Nah, nilai buku dari kepemilikan yang dijual adalah 560.000 atau 80% dari saldonya yang di 2017 itu 700.000 dari akun investasi di SAN. Nah, PAM mengakui keuntungan atas penjualan sahamnya di SAN sebesar 40.000. Ini 40.000 didapat dari harga jualnya 600.000 dikurangi nilai buku 560.000 dari saham yang dijual. Nah, saldo akun investasi pada SAN setelah penjualan adalah 140.000, didapat dari 700.000 dikurangi 560.000. Nah, di sini bisa dilihat pada saat di tabel pada Januari 2018, cost-nya ini sejumlah 140.000 didapat dari 700.000. Cost dari Desember 2017 700.000 dikurangi dengan nilai bukunya 560.000, jadi 140.000. Lalu book value atau fair value-nya ini 120.000 didapat dari 600.000 dikali 20%. Kenapa 20%? Karena 80%-nya kan sudah dikurangi, sudah dibeli. Jadi 600.000 dikali 20%, jadi hasilnya 120.000. Nah, goodwill-nya ini ada selisih lagi, 140.000 dikurangi 120.000 menjadi 20.000. Jadi goodwill-nya pada tanggal 1 Januari 2018 ini menjadi 20.000. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembelian saham langsung dari investi. Seorang investor membeli saham dari pemegang saham investi yang ada. Dalam situasi tersebut, bunga yang diperoleh sama dengan saham yang diperoleh dibagi dengan saham investi yang beredar. Namun, jika investor membeli saham secara langsung dari perusahaan penerbit, maka ditentukan kepentingan investor dengan jumlah saham yang diperoleh dibagi dengan jumlah saham yang beredar setelah saham baru investi diterbitkan. Sebagai contohnya, dapat diasumsikan bahwa Pop Corporation membeli 20.000 lembar saham biasa yang belum diterbitkan sebelumnya langsung dari Sun Corporation seharga 450.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Ekuitas pemegang saham Sun pada tanggal 31 Desember 2015 terdiri dari 200.000 saham biasa dengan nilai nominal 10 dan laba ditahan 150.000. Lalu menghitung 50% kepemilikan POP pada Sun Corporation. Sebagai penghitungannya sebagai berikut, yaitu saham yang dibeli oleh POP sebanyak 20.000 lembar saham, lalu saham yang beredar setelah saham baru diterbitkan, terutang 31 Desember 2015 sebanyak 20.000 lembar saham,
Lalu yang dikeluarkan untuk POP sebesar 20.000 lembar saham. Jadi di total saham yang beredar setelah saham baru diterbitkan yaitu 40.000 lembar saham. Lalu nilai buku bunga yang diperoleh POP adalah 400.000 yang ditentukan dengan mengalihkan 50% bunga yang diperoleh dengan ekuitas pemegang saham Sun senilai 800.000 setelah penerbitan 20.000 lembar saham tambahan. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Ekuitas pemegang saham Sun sebelum penerbitan 350.000 didapatkan dari 200.000 modal saham ditambah dengan 150.000 laba ditahan. Lalu untuk penjualan 20.000 lembar saham ke POP dengan nominal 450.000 didapatkan ekuitas pemegang saham Sun setelah penerbitan yaitu 800.000 didapatkan dari 350 ditambah 450.000. Lalu persentase kepemilikan POP yaitu 50%. Berdasarkan nilai buku yang diperoleh oleh POP sebesar 400.000 yang diperoleh dari 800 dikalikan 50%. Selanjutnya yaitu perusahaan investasi dengan saham pilihan. Pada investasi, saham biasa dapat digunakan metode ekuitas dan beberapa penyesuaian yang diperlukan ketika investi memiliki saham preferen dan saham biasa yang beredar. Yang beberapa hal yang diperlukan saat penyesuaian, yang pertama ada alokasi ekuitas pemegang saham investi ke dalam komponen ekuitas preferen dan ekuitas biasa pada saat akuisisi untuk menentukan nilai buku investasi saham biasa. Yang kedua, alokasi laba bersih investi ke dalam komponen pendapatan preferen dan pendapatan umum untuk menentukan bagian investor atas pendapatan investi kepada pemegang saham biasa. Sebagai contohnya, dapat diasumsikan ekuitas pemegang saham Sun Corporation adalah 6 juta rupiah, 6 juta pada awal tahun dan 6.500.000 pada akhir tahun. Laba bersih dan dividen masing-masing sebesar 700.000 dan 200.000. Dapat dituliskan saham preferen kumulatif par 100 yaitu pada 1 Januari sebesar 1.000, pada 31 Desember sebesar 1.000. Lalu saham biasa nominal 10 pada 1 Januari sebesar 3.000 dan 31 Desember sebesar 3.000. Lalu untuk modal di store lainnya pada 1 Januari sebesar 500 dan untuk 31 Desember sebesar 500. Pendapatan yang disimpan yaitu pada 1 Januari 1.500 dan pada 31 Desember sebesar 2.000. Maka untuk total keseluruhan pada 1 Januari yaitu 6.000 dan 31 Desember total keseluruhannya ada 6.500. Lalu jika PAM Corporation membayar 2.500.000 pada tanggal 2 Januari untuk 40% saham biasa Sun yang beredar, saham investasinya dievaluasi sebagai berikut. Biaya 40% bunga bersama di Sun sebesar 2.500, lalu nilai buku atau dan nilai wajar yang diperoleh, ekuitas pemegang saham Sun 6.000, lalu dikurangi ekuitas pemegang saham preference sebesar 1.000. Ekuitas pemegang saham biasa 5.000 didapatkan dari 6.000 dikurangi dengan 1.000. Lalu untuk persen yang diperoleh yaitu 40%. Lalu didapatkan 2.000 yang dihasilkan dari 5.000 dikali 40%. Lalu untuk niat baik atau goodwill sebesar 500 didapatkan dari 2.500 dikurangi dengan 2.000. Pendapatan PAM dari Sun untuk tahun tersebut dari bunga 40%-nya dihitung sebagai berikut. Pendapatan bersih Sun yaitu 700 dikurangi pendapatan pilihan dihitung dengan cara 1 juta dikali 10%, yaitu 100. Pendapatan umumnya 600 dihasilkan dari 700 dikurangi 100. Bagian dari pendapatan umum Sun yaitu 600.000 dikalikan 40%
dihasilkan 240. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelum menjelaskan materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Lois Deni Kenenggolan, NPM 2201 3010 172. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi yang dihentikan dan pertimbangan lainnya. Dalam akuntansi untuk investasi dengan metode ekuitas, investor melaporkan bagian dari pendapatan biasa dari perusahaan yang diinvestasikannya pada satu baris pada laporan laba rugi. Namun, konsolidasi satu baris tidak berlaku untuk pelaporan pendapatan investasi ketika pendapatan perusahaan yang diinvestasikan meliputi operasi yang dihentikan. Dalam kasus ini, pendapatan investasi harus dipisahkan ke dalam komponen pendapatan biasa dan operasi yang dihentikan untuk dilaporkan secara sesuai. Contoh soalnya di sini yaitu asumsikan bahwa perusahaan POP memiliki 40% dari saham terbitan perusahaan SON dan bahwa pendapatan SON terdiri dari hal berikut yang dinyatakan dalam ribuan, yaitu income from continuing operations atau laba dari operasi yang dilanjutkan sebesar $500.000, kemudian dikurangi dengan kerugian dari operasi yang tidak dilanjutkan atau dihentikan sebesar $50.000, menghasilkan laba bersih sebesar $450.000. Kemudian perusahaan mencatat keuntungan dari investasi perusahaan SON sebagai berikut, yaitu investasi SON debit sebesar 180.000, kemudian di debit bagian debit juga ada kerugian dari operasi yang dihentikan dari perusahaan SON sebesar $20.000, dan yang dikredit adalah pendapatan dari investasi SON sebesar $200.000. Selanjutnya yaitu materi persyaratan lain dari metode ekuitas. Dalam pelaporan laba rugi dan kerugian dari perusahaan yang diinvestasikan dengan metode ekuitas, seorang investor harus menghapus efek keuntungan dan kerugian pada transaksi antara investor dan perusahaan yang diinvestasikan hingga transaksi tersebut terrealisasi. Hal ini berarti menyesuaikan akun investasi dan pendapatan investasi untuk mengamortisasi aset bersih yang teridentifikasi yang terlalu dinilai atau dinilai kurang. Transaksi dari perusahaan yang diinvestasikan yang mengubah bagian investor dari aset bersih perusahaan yang diinvestasikan juga memerlukan penyesuaian dalam metode ekuitas akuntansi. Materi selanjutnya adalah pengungkapan untuk investasi ekuitas. Jadi, investasi ekuitas ini diungkapkan tergantung dari materialitasnya. Jika investasi ekuitas tersebut signifikan atau materialitas, maka investor harus mengungkapkan informasi berikut. Bisa di dalam kurung atau di catatan, atau juga bisa di jadwal laporan keuangan, yaitu 3 hal yang penting. Yang pertama, nama dari setiap perusahaan yang diinvestasikan dan presentasi kepemilikan dalam saham biasa. Yang kedua, kebijakan akuntansi investor terkait dengan investasi dalam saham biasa. Dan yang ketiga, perbedaan jika ada antara jumlah di mana investasi dicatat dan nilai ekuitas yang mendasari dalam aset bersih termasuk perlakuan akuntansi dari perbedaan tersebut. Pengungkapan tambahan untuk investasi ekuitas yang signifikan mencakup nilai agregat dari setiap investasi yang diidentifikasi, di mana harga pasar diketahui dan informasi ringkas mengenai aset, kewajiban, serta hasil operasi dari perusahaan yang diinvestasikan. Dalam pengungkapan ini ada pengecualian untuk transaksi pihak terkait. GAAP mengidentifikasi transaksi materi antara perusahaan afiliasi sebagai transaksi pihak terkait yang memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan. Transaksi pihak terkait timbul ketika salah satu pihak yang bertransaksi memiliki kemampuan untuk secara signifikan mempengaruhi operasi pihak lain. Pengungkapan yang diperlukan termasuk hal berikut. Yang pertama, sifat hubungan.
Yang kedua, deskripsi transaksi. Yang ketiga, jumlah dolar dari transaksi dan perubahan dari periode sebelumnya dalam metode yang digunakan untuk menetapkan syarat transaksi untuk setiap laporan laba rugi yang disajikan. Yang terakhir adalah jumlah yang harus dibayar kepada atau dibayar dari pihak terkait pada tanggal neraca untuk setiap neraca yang disajikan. Maka nama saya Melay Pendita dengan NPM 113. Saya akan melanjutkan mengenai penurunan nilai goodwill atau goodwill impairment. Jadi goodwill tidak boleh diamortisasi dan harus diuji setiap tahunnya untuk mengetahui apakah terjadi penurunan nilai atau tidak. Dilakukan tes tahunan dan apabila terdapat kejadian yang signifikan, maka dilakukan proses 2 langkah sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai wajar dari seluruh unit pelaporan lebih kecil dari nilai terbawa atau carrying value dari unit termasuk goodwill, maka terdapat penurunan nilai. Meliputi bila tidak tersirat penurunan nilai, maka langkah kedua tidak diperlukan. Yang kedua, gunakan harga pasar unit pelaporan atau teknik penilaian yang digunakan untuk kelompok aset dan liabilitas sejenisnya. Lalu selanjutnya langkah kedua yaitu bila nilai wajar yang digunakan pada goodwill lebih kecil dari nilai terbawa goodwill, maka catat adanya kerugian impairment atas perbedaan tersebut. Selanjutnya yaitu contoh. Asumsikan Palm Corporation memiliki 80% Sun Corporation yang memenuhi syarat sebagai unit pelaporan bisnis. Neraca konsolidasi mempunyai goodwill sebesar 6,3 juta terkait dengan investasi di Sun. Tom menilai nilai wajar tersirat dari goodwill sebagai berikut. PAM pertama memperkirakan bahwa jika mereka membeli investasinya di Sun hari ini, total nilai wajar Sun akan menjadi 36,25 juta. Berdasarkan harga pasar saat ini, untuk harga saham Sun, PAM mengalokasikan total nilai wajar pada aset dan liabilitas Sun yang dapat diidentifikasi sebagai berikut pada tabel di bawah ini. Terdapat total nilai buku sebesar 25,10 juta dan total bersih dari nilai wajar sebesar 31,25 juta. Nah, karena terdapat total nilai wajar dari investasi Sun hari ini itu sebesar 36,25 juta, maka nilai wajar goodwill yang tersirat yaitu sebesar 5 juta. Karena nilai tercatat goodwill saat ini adalah 6,3 juta dan nilai wajar tersiratnya hanya 5 juta, PAM harus mencatat kerugian penurunan nilai goodwill sebesar 1,3 juta. Nilai tercatat goodwill disesuaikan menjadi 5 juta untuk tujuan pengujian penurunan nilai di masa depan. Baik, di sini saya Adelia Putri Nur Silviana akan melanjutkan pemaparan materi terkait dengan penetapan nilai wajar unit pelaporan. Nah, jadi nilai wajar unit pelaporan adalah jumlah unit yang dapat dibeli atau dijual pada transaksi berjalan. Yang mana dalam kasus ini GAAP menyarankan estimasi nilai wajar dengan menggunakan harga aset dan liabilitas serupa atau dengan menerapkan teknik penilaian lainnya. Misalnya, PAM mungkin memperkirakan arus kas masa depan dari operasi Sun dan menerapkan teknik nilai kini untuk memperkirakan nilai unit pelaporan. Nah, PAM mungkin juga menggunakan teknik pendapatan atau kelipatan pendapatan untuk memperkirakan nilai wajar Sun, yang mana GAAP menyarankan pengujian penurunan nilai yang lebih sering jika salah satu peristiwa berikut terjadi. Yang pertama, mungkin adanya perubahan signifikan yang merugikan dalam faktor hukum atau iklim usaha. Kemudian yang kedua yaitu adanya tindakan atau penilaian peraturan yang merugikan. Kemudian yang ketiga, adanya kompetisi baru yang tak terduga. Kemudian yang terakhir yaitu perkiraan yang lebih besar kemungkinannya dibandingkan tidak memperkirakan bahwa unit pelapor atau sebagian besar unit pelapor akan dijual atau dilepas. Nah, untuk selanjutnya yaitu opsi nilai wajar untuk investasi metode ekuitas. Nah, secara historis, investasi metode ekuitas tidak disesuaikan dengan perubahan nilai pasar. Namun, GAAP kini memberi perusahaan opsi untuk mencatat investasi metode ekuitas pada nilai wajar, yang mana opsi tersebut dapat dipilih berdasarkan investasi demi investasi. Jadi perusahaan yang mengambil opsi nilai wajar akan menghitung nilai wajar menggunakan metode yang dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Opsi tersebut harus
terus berlanjut selama investasi dimiliki, kemudian nilai wajar dihitung untuk setiap tahunnya. Nah, perubahan nilai wajar tercermin dalam laba bersih investor dan jumlah kumulatif yang saling hapus akan dicatat dalam penyisihan nilai. Nah, di sini ada ilustrasi yang mana asumsikan Pop Corporation membeli 30% kepemilikan dari Sun Company pada tanggal 1 Juli. Nah, dengan menerapkan prosedur ekuitas yang dijelaskan sebelumnya, akun investasi Pop memiliki saldo sebesar 202.000 dolar pada tanggal 31 Desember, yang mana Pop memilih opsi nilai wajar untuk investasi ini. Berdasarkan harga pasar, Sun Company bernilai 700 dolar pada tanggal 31 Desember. Oleh karena itu, nilai wajar bunganya 30% Pop adalah sebesar 210 dolar, yang mana jurnalnya yaitu penyisihan penyesuaian investasi metode ekuitas ke nilai wajar sebesar 8.000 pada keuntungan yang belum direalisasi atas investasi metode ekuitas yaitu sebesar 8.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan pelaporan dan pengungkapan. Nah, di sini GAAP mengharuskan perusahaan untuk melaporkan setiap agregat goodwill yang material sebagai item baris terpisah di neraca. Nah, demikian pula, perusahaan harus menunjukkan kerugian penurunan nilai goodwill secara terpisah dalam laporan laba ruginya sebagai komponen pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, kecuali penurunan nilai tersebut berkaitan dengan operasi yang dihentikan. Nah, yang mana penurunan nilai goodwill dari operasi yang dihentikan harus dilaporkan secara terpisah setelah dikurangi dampak pajak penghasilan pada bagian operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi perusahaan. Oke, next yaitu terkait dengan investasi metode ekuitas. Nah, di sini pengujian penurunan nilai juga berlaku untuk goodwill yang tercermin dalam investasi yang dilaporkan berdasarkan metode akuntansi ekuitas ketika investor memiliki pengaruh yang signifikan. Namun, merupakan kepentingan pengendali investasi saham akuntansi dan pelaporan investor sekali lagi, GAAP menghilangkan amortisasi goodwill dan menggantikan perlakuan tersebut dengan pengujian penurunan nilai secara berkala. Namun, dalam pengujian penurunan nilai untuk investasi metode ekuitas ini tidak mengikuti pedoman yang sama, yang mana pengujian penurunan nilai untuk investasi metode ekuitas dilakukan secara keseluruhan. Kerugian penurunan nilai dapat diakui untuk investasi metode ekuitas secara keseluruhan. Goodwill yang timbul dari investasi metode ekuitas ini tidak diuji penurunan nilainya secara terpisah. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam analisis laporan keuangan non-konsolidasi. Untuk materinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya Lois Ernika Nurdonan, NPM 2201 Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan non konsolidasi. Laporan keuangan non konsolidasi adalah laporan keuangan yang disusun oleh sebuah entitas atau perusahaan tunggal tanpa mencakup informasi keuangan dari anak perusahaan, entitas asosiasi, atau entitas lain yang berada di bawah kendali bersama. Dalam laporan keuangan non konsolidasi, hanya informasi keuangan entitas ibu atau entitas yang bersangkutan sendiri yang dipresentasikan tanpa menggabungkan informasi keuangan dari entitas lain yang terkait di luar entitas tersebut. Laporan keuangan non-konsolidasi biasanya digunakan untuk memberikan gambaran langsung tentang kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas individu tanpa dipengaruhi atau tercampur dengan informasi dari entitas lain yang mungkin memiliki aktivitas bisnis yang berbeda. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan profil perusahaan. Nah, di sini PT Arka Jayanti Persada merupakan sebuah perusahaan sektor perdagangan lokal, antar pulau, ekspor, impor, pengecer, agen, supplier, diferensier, grosir, distributor, merupakan perwakilan dari perusahaan lain baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain secara amanat atau komisi. Nah,
PT Arka Jayanti ini ruang lingkup kegiatan perusahaannya saat ini yaitu meliputi bidang pabrikasi, komponen alat berat, kemudian jasa pengangkutan batu bara dan pembuatan truk dam atau dump truck. Nah, perusahaan memulai beroperasi secara komersil yaitu pada tahun 2009 yang berlokasi di Jalan Lambau nomor 8, Kampung Gudang, RT 6 RW 9, Kelurahan Karangasem Barat, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Nah, selanjutnya eh, untuk perusahaan PT Akbar Indomakmur Stimek atau AINS didirikan pada tanggal 7 Mei tahun 1997 yang dimana perusahaan PT Akbar Indomakmur ini ruang lingkup kegiatan perusahaannya yaitu seperti yang tertuang dalam anggaran dasar yaitu bergerak dalam bidang perdagangan, jasa dan juga investasi. Nah, saat ini perusahaan menjalankan usaha jual beli hasil tambang batu bara. Nah, perusahaan saat ini berdomisili di Jalan Cipakul, 1 nomor 3, Petogongan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemilikan saham dari PT Arka Jayanti Persada Tbk. Nah, di sini ada dua dari presentasi kepemilikan saham di tahun 2021 hingga tahun 2022 dari PT Arka Jayanti Persada Tbk. Di sini dapat kita lihat bahwa di tahun 2021 kepemilikan saham dari PT Arka ini atas perusahaannya sendiri ini ada 51,50% dan ada penurunan di tahun 2022 di mana menjadi 44,62%. Nah, setelah dihitung ternyata penurunannya ini sejumlah 8% sekian. Nah, walaupun ini penurunannya tidak banyak, namun ini berpengaruh cukup signifikan karena PT Arka Jayanti Persada Tbk ini tidak lagi menjadi dominan atau pemilik saham yang cukup dominan di perusahaannya sendiri. Karena di tahun 2022 ini masyarakat hanya selisih 1% saja kepemilikan sahamnya, sejumlah 43% dari PT Arka itu sendiri. Nah, di sini ada kepemilikan saham dari PT Akbar Indomakmur, Stimek Tbk. Di sini ada kepemilikan sahamnya juga dari tahun 2021 hingga tahun 2022, di mana dari kepemilikan saham di kurun waktu 2021 hingga tahun 2022 ini, PT Akbar Indomakmur tidak mengalami perubahan apapun karena tetap dengan jumlah 77,27%. Jadi kepemilikan sahamnya stabil, tidak ada yang berkurang maupun tidak ada yang bertambah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kan nama saya Kardi Sinta Madani Suryana dengan NPM Mageran 310. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan kepemilikan saham antar dua perusahaan, di mana saya mengambil dan membandingkan laporan keuangan tahun 2022 pada PT Arka Jayanti Persada Tbk dan PT Akbar Indo Makmur Stimek Tbk. Kepemilikan saham pada PT Arka Jayanti Persada Tbk selama tahun 2022 adalah sebagai berikut. Selama tahun 2022, PT Arka Jayanti Persada Tbk memiliki kepemilikan saham yang tidak terlalu signifikan karena hanya selisih 1%. Kenapa? Karena PT Arka Tanto Prima atau pemilik perusahaan memiliki persentase kepemilikan sebesar 44,62% dengan masyarakat atau orang luar memiliki persentase kepemilikan sebesar 43,58%. Sehingga kelompok kami menyimpulkan bahwa PT Arka Jayanti ini tidak terlalu signifikan karena terdapat selisih 1%. Tapi walaupun terdapat selisih 1%, PT Arka tetap memiliki saham. Berbeda lagi dengan PT Akbar karena kepemilikan saham pada PT Akbar Indomakmur Istimek Tbk dapat kalian lihat selama tahun 2022 adalah sebagai berikut. Selama tahun 2022, PT Akbar Indo Makmur Stimek Tbk memiliki kepemilikan saham yang sangat signifikan. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena PT Indo Investama memiliki persentase kepemilikan sebesar 77,27%, sedangkan hal-hal lain sebesar 17,70%. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Zelina Israelenza dengan NPM 115. Di sini saya akan
menjelaskan analisis dari kelompok kami, yaitu pengaruh persentase saham, yaitu persentase kepemilikan saham mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang ada pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalisasi nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya kontrol yang dimiliki oleh para pemegang saham. Dan pada PT Akbar Indo Makmur Stimage (TBK) dengan kepemilikan saham sebesar 77,27%, yang berarti perusahaan tersebut memegang kendali penuh atau kontrol terhadap perusahaan. Kemudian pada PT Arka Jayanti Persada TBK dengan kepemilikan saham sebesar 44,62%, yang berarti memiliki kendali signifikan influence atau pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu metode pencatatan. Kedua perusahaan menggunakan metode ekuitas atau equity method, yang dimana metode ekuitas digunakan ketika perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan tetapi tidak memiliki kendali penuh atas perusahaan lain. Berdasarkan metode ini, investasi awal dicatat dalam aset dan setiap tahunnya laba bersih perusahaan investi dikurangkan dari investasi asal. Dan keuntungan atau kerugian dikaitkan dengan investasi lalu dicatatkan pada laporan laba rugi perusahaan. Pada PT Arka Indo Makmur Stimek (TBK) dengan kepemilikan saham 77,27%, akan tetapi perusahaan tersebut termasuk non-konsol, yang berarti perusahaan tersebut menggunakan metode equity dengan kontrol penuh karena kepemilikan saham di perusahaan sendiri lebih dari 50%. Lalu pada PT Arka Jayanti Persada TBK dengan kepemilikan 44,62%, akan tetapi perusahaan tersebut termasuk non-konsol, yang berarti perusahaan tersebut menggunakan metode equity dengan masih memegang kontrol perusahaannya sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang pertama, PT Arka Jayanti Persada TBK mengakuisisi saham dari PT Akbar Indo Makmur Stimek TBK sebanyak 30% pada 12 Januari 2022 dengan harga 5 juta ditambah dengan 10.000 lembar saham dengan harga 10 per lembar dan nilai pasar seharga Rp15. Nah, ini terdapat jurnal dalam regulan yaitu Investment in Akbar sebanyak 6.050 itu berada di debit, dan common stock itu berada di kredit itu sebesar 1.000 didapat dari jumlah lembar dikali harga, lalu ada additional paid in capital itu sebanyak 50 itu didapat dari nilai pasar dikurang harga dikali lembar, lalu ada cash seharga 5.000 itu diambil dari harga saham. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Naila Syakira, NPM 163. Nah, di sini pada tanggal 2 Maret, Klaus AG mengakuisisi 500 dari 10.000 saham XAG yang beredar dengan nilai nominal $10 seharga $10.000 secara tunai. Klaus AG tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Max AG dalam transaksi ini. Pada tanggal 1 April, Max AG mengumumkan dan membayar dividen sebesar $500.000. Klaus AG melaporkan pendapatan sebesar $1 juta pada akhir periode. Siapkan entry jurnal yang diperlukan. Nah, untuk jurnal ini itu yang pertama untuk mencatat investasi. Di sini pada tanggal 2 Maret tercatat investment di dalam Max AG itu sebesar $10.000 pada cash $10.000. Lalu selanjutnya untuk mencatat dividen pada tanggal 1 April, di sini ada cash $25.000 pada dividen revenue $25.000. Nah, $25.000 ini didapat dari 500 dibagi 10.000 saham dikali dengan $500.000 yang dihasilkan $25.000. Nah, di sini ada analisis soal 3, yaitu pada tanggal 3 Januari 2021, Top Company membeli 15% saham jasa Sun Corporation seharga $50.000 tunai.
POP mencatat investasi menggunakan metode biaya. Pendapatan bersih SON pada tahun 2021 adalah 20.000. Namun hal tersebut dinyatakan tidak ada dividen. Pada tahun 2022, laba bersih SON adalah 80.000 dolar dan mengumumkan dividen sebesar 120.000 dolar. Berapa saldo investasi POP di akun SON pada tanggal 31 Desember 2022? Nah, di sini jawabannya ada dividensnya. 120.000 dolar tadi dikali 15% sama dengan 18.000. Terus share of income 2021 dan 2022-nya 20.000 dolar di soal dikali 15% ditambah 80.000 dolar di soal dikali 15% sama dengan 15.000. Excess dividend received-nya 3.000. Hasilnya dari 18.000 dikurangi 15.000. Terus ada investment income-nya 50.000 dolar di soal dan less excess received-nya 3.000 dolar. Sehingga saldo investasi POP di akun SON pada tanggal 31 Desember 2022 dihasilkan 47.000, yaitu 50.000 dikurangi 3.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan selama kita berada di dalam layar ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa disampaikan di kelas ketika kita sedang bertemu tatap muka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.